Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Antoni Hilman dengan NIM 230102040059 akan mempresentasikan ujian tengah semester mata kuliah Pengolahan Citra. Nah, di sini saya akan menganalisa dari soal-soal yang di UTS yang diberikan. Pertama soal satu atau soal dua sebenarnya ini, yaitu di sini pertama untuk mengimpor ini menggunakan CP2 untuk mengupload gambar, kemudian matplotlib untuk menampilkan grafik atau hasil dari gambar, kemudian nama file gambar CP2 image. Nah, di sini ketika mengupload gambar masih berupa BGR. Jika menggunakan import dari library CP2. Untuk itu, kemudian dikonvert terlebih dahulu melalui kode ini gambar RGB CP2 CP color gambar CP2 color mengubah BGR menjadi RGB kemudian ditampilkan hasilnya seperti ini. Nah, jika gambarnya masih BGR, warna-warnanya tidak sesuai dengan aslinya, cenderung akan tidak sesuai warnanya dengan apa yang diupload. Itulah harus dikonversi konversi terlebih dahulu. Dan untuk soal 2B menampilkan gambar grayscale, mengubah gambar RGB menjadi grayscale dengan fungsi dari gambar gray, CP2, CPT color, gambar CP color, BGR itu gray. Sini ini adalah fungsinya, sama ini adalah BGR, kemudian menjadi grayscale seperti ini citranya. Dan untuk soal 2C yaitu merotasi gambar. Di sini ini ada BGR. Seperti biasa, background berubah jadi RGB terlebih dahulu, kemudian di HW adalah gambar dari ukuran gambar tersebut. Ini pusat adalah kenapa W bagi 2, H bagi 2, karena agar titik pusat dari rotasi berada di tengah-tengah. Sehingga untuk lebar dibagi 2, tinggi dibagi 2, sehingga titiknya tetap berada di tengah-tengah. Nah, itu untuk sudut ini, maka ada fungsi dari get rotation matrix X2D, di mana di sini ada minus angle dan plus angle. Kalau minus angle itu searah jarum jam, jika plus angle itu berlawanan arah jarum jam dalam rotasinya, sehingga hasil di sini adalah hasilnya ditampilkan yaitu CP2 warp ambient, sehingga menghasilkan gambar seperti ini. Ini di mana ini adalah W bagi 2 dan H bagi 2 berada di titik tengah. Dan dari fungsi get rotation matrix 2D yang di mana minus angle merubah gambar berotasi. Dan untuk soal 2D, pencerminan gambar menggunakan fungsi dari flip, CP2 flip, di mana satu di sini adalah horizontal dan nol adalah vertikal. Flip W dan flip A. Nah, ini yang menyebabkan gambar bisa di flip horizontal dan vertikal karena ada fungsi dari CV2 flip, di mana nilai 1 berarti horizontal dan nilai 0 adalah vertikal. Dan untuk soal 2E, resize gambar menjadi 2 kali lipat, yaitu adanya fungsi dari CV2 resize, di mana pixel ditambahkan lalu kemudian dikali 2. Di sini fx adalah lebar dan tingginya dikali 2. Bisa juga dikali 3 atau dikali 4. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Ada sedikit karena jadi
Ini hasil risetnya mungkin tidak terlalu kelihatan karena mungkin tidak muat dengan layar. Dan operasi add ini menambahkan atau mengurangi pixel dengan fungsi dari converse scale ABS, di mana yang berpengaruh dari perbedaan dari add dan subtract terletak pada betanya. Beta di sini adalah penambahan pixel, di mana beta 50 menambahkan intensitas dari pixel sehingga gambar di sini perbedaan menjadi terang karena ini betanya 50. Sedangkan subtrak gambar menjadi gelap karena dikurangi melalui beta minus 50 di sini. Inilah yang membedakan antara add dan subtrak terletak pada betanya atau penambahan atau pengurangan pixel. Lalu untuk soal nomor 2G menampilkan semua hasil dalam 2 baris dan 3 kolom. Seperti ini. Dari hasilnya ada RGB, grayscale, bisa rotasi, pencerminan, resize, dan untuk semua soal nomor 3A kita beralih dari transformasi citra negatif. Gambar diubah menjadi grayscale melalui si video color bagian 2 gray dan negatif 255 dikurang gray. Nanti ada pengurangan dari 255 dari jumlah pixel pixel dari grayscale ini sehingga menghasilkan citra negatif seperti ini. Rumusnya adalah 255 kurang R. Misalnya kalau nilai grayscale pixelnya ada 50, maka jadinya 205. Sedangkan kalau misalnya 200 jadi 55. Dan ini mengubah menjadi lebih gelap dan juga yang terang menjadi gelap, gelap menjadi terang. Nah, untuk soal 3B, thresholding binary dengan threshold 120. Ini grayscale 100, gray 120 dengan fungsi binary. Binary, binary dan gray. Jika di sini ini menyeleksi jika pixel lebih dari 120, maka warna menjadi putih. Di sini berarti pixelnya lebih dari 120. Ini bisa mendeteksi. Lalu kalau yang bagian gelap ini berarti pixelnya ini kurang dari sama dengan 120. Sehingga nol hitam. Sehingga makin jelas antara bagian terang dan bagian gelap. Dan untuk soal 3C ini adalah histogram dari gambar RGB di sini. Nah, histogram ini bisa dilihat di sini. Sini menunjukkan hasil hasil dari histogram. Terlihat distribusi intensitas pixel tersebar pada rentang tertentu sesuai kondisi pencahayaan gambar. Semakin banyak pixel pada suatu nilai intensitas juga makin tinggi rentang histogram pada posisi tersebut. Dan untuk histogram negatif di sini mengalami pembalik karena seluruh nilai intensitas diubah menggunakan operasi 255 dikurang dari nilai pixel. Dan untuk binary di sini terkonsentrasi hanya untuk dua nilai 0 dan juga 250. Ini menunjukkan kalau threshold ini mengubah citra menjadi citra biner hanya memiliki warna hitam dan gelap. Di sini 0 hitam dan 255 itu terang. Lalu di sini untuk penyebarannya letak pada rentang sini sini juga sama.
Intensitas pikselnya cukup luas dari 0 sampai 255. Distribusi terbesarnya itu dia dari menengah hingga tinggi antara 100 sampai 230. Sekitar sini 100 sampai 230, terutama yang 220 sampai 225 pikselnya mencapai hampir dari 10.000. Ini berarti area pada gambar ini memiliki tingkat kecerahan tinggi atau cenderung terang. Sehingga selain itu terdapat puncak lain pada rentang 130-an sampai 160-an dan sekitar 6.000 piksel. Ini agak keabuan. Nah, citra ini fokusnya pada variasi kontras yang cukup baik. Lalu kalau untuk histogram negatifnya di sini sama seperti histogram grayscale. Nah, tapi ini titiknya berada di sekitaran 35, berada di puncak sekitaran 30 sampai 35. Nah, di 1000 piksel. Ini balikan dari grayscale. Lalu untuk histogram binary seperti ini sama. Kemudian untuk secara keseluruhan menampilkan grayscale negatif, terlihat perbedaannya dari grayscale dan menjadi negatif, lalu di threshold perbedaannya sangat jelas ya. Di sini hitam dan putihnya, juga warna-warnanya. Ya, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penjelasan dan banyak kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.